Baiklah, di video ini saya akan membuat pembahasan secara singkat mengenai marketing mix atau yang biasa disebut dengan bauran pemasaran. Nah, jadi yang dimaksud dengan marketing mix itu adalah suatu strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk kepada pelanggan. Kemudian pada tahun 1960 ada 4 unsur yang menjadi fokus marketing mix. Nah, 4 unsur tersebut adalah price, place, promotion, dan product. Tetapi karena dirasa 4 unsur itu kurang optimal dalam meningkatkan penjualannya, maka ditambahlah 3 unsur lagi dalam strategi marketing mix. 3 unsur tersebut adalah proses, people, dan physical evidence. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai price atau harga. Nah, harga di sini maksudnya adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh customer, klien, ataupun user untuk mendapatkan produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, seseorang akan membeli barang jika pengorbanan yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang didapatkan dari barang ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, dalam hal ini pengorbanan yang dimaksud adalah uang ataupun waktu. Jadi, dalam poin ini adalah bagaimana cara supaya pelanggan ataupun calon pembeli merasa pengeluarannya sesuai dengan yang didapatkan. Istilah kekiniannya adalah worth it. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan harga. Faktor yang pertama adalah kondisi perekonomian, yang kedua penawaran dan permintaan, tiga elastisitas permintaan, yang keempat adalah persaingan, 5. Faktor biaya. Yang keenam adalah tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengawasan pemerintah. Strategi marketing yang kedua adalah place. Place di sini yang dimaksud adalah tentang saluran distribusi. Nah, saluran distribusi yang tepat juga bisa menentukan berhasil atau tidaknya strategi suatu marketing. Definisi dari saluran distribusi itu sendiri adalah berbagai kegiatan atau upaya yang dilakukan perusahaan agar barang atau jasa dapat dengan mudah diperoleh oleh pelanggan. Nah, kegiatan distribusi itu dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu jalur darat, jalur udara, ataupun jalur laut. Nah, distribusi dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Maksudnya secara langsung yaitu proses penyaluran distribusi suatu produk dari produsen langsung ke konsumen. Sedangkan saluran tidak langsung yaitu melalui berbagai lembaga distribusi seperti distributor, pedagang besar, agen, ataupun pedagang pengecer. Strategi marketing yang berikutnya adalah promotion atau promosi. Dalam hal ini, promosi adalah sebuah upaya persuasi atau bujukan untuk mengajak para konsumen atau calon konsumen untuk membeli serta menggunakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam promosi ada beberapa elemen terkait yang dapat mengoptimalkan promosi tersebut. Yang pertama adalah salesperson. Salesperson ini adalah orang-orang yang melakukan penawaran produk perusahaan kepada konsumen. Kemudian elemen yang kedua adalah public relation, artinya orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjaga nama baik perusahaan sekaligus menjalankan fungsi branding sehingga brand yang ditawarkan dapat dikenal oleh banyak orang. Kemudian elemen yang terakhir adalah periklanan. Periklanan di sini adalah promosi yang dipublikasikan melalui banyak media seperti koran, televisi, radio, baliho, ataupun media sosial. Untuk selanjutnya adalah produk. Produk merupakan salah satu unsur terpenting dalam strategi marketing. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kata lain, produk adalah sebagai objek dalam pemasaran atau bisnis tertentu. Nah, suatu produk yang ditawarkan itu dapat berupa barang ataupun jasa. Kemudian, agar suatu produk itu diminati banyak konsumen, pastilah harus mempunyai kelebihan tersendiri yang meliputi misalnya seperti feature, quality, branding, packaging, service, atau warranties.
Untuk strategi marketing yang tambahan atau yang 3P itu, pertama kita akan membahas mengenai proses. Proses di sini yang dimaksud adalah seperti prosedur, mekanisme, ataupun alur yang perlu dilakukan konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Jadi, proses ini adalah bagaimana konsumen mengetahui suatu produk dari berbagai sumber. Nah, dari berbagai sumber ini maksudnya bisa seperti televisi, koran, tabloid, ataupun dari media sosial. Dan ketika konsumen tertarik pada produk tersebut, maka ia akan membelinya dan selanjutnya akan terus menggunakan produk tersebut. Hal penting dalam elemen ini adalah konsistensi, sehingga konsumen akan kembali membeli dan menggunakan produk tersebut. Apabila konsistensi ini tidak terjaga, maka konsumen akan mencari produk lain. Strategi marketing yang berikutnya adalah people, di mana people di sini yang dimaksud adalah sumber daya manusia. Faktor penting dalam sumber daya manusia adalah attitude dan motivasi dari karyawan dalam industri jasa. Nah, attitude itu sendiri dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, seperti misalnya penampilan karyawan, suara dalam berbicara, body language, ekspresi wajah, ataupun tutur kata. Strategi yang terakhir dalam marketing mix adalah physical evidence. Nah, dalam scheme misalnya seperti fasilitas. Fasilitas yang baik dapat mendukung kelancaran pemasaran produk. Tidak hanya fasilitas, tetapi ada elemen-elemen lain yang terdapat dalam strategi ini, misalnya seperti design of livery, equipment, furniture, dan artifak. Nah, itu tadi materi mengenai marketing mix yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terima kasih.